Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman yang udah nungguin ya dari tadi ya. Punten banget mungkin nungguin agak lama, tapi alhamdulillah kita selesai sebelum waktu azan maghrib berbuka ya. Oke, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini Doktif datang? Sebelumnya memang harusnya jadwalnya Doktif di hari Rabu minggu kemarin, tapi karena Rabu Doktif menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, di mana di sana akhirnya memutuskan bagaimana BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin Doktif ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan ya. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dr. Richard ya, melaporkan Doktif atas kasus suplemen white tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen white tomato yang diupload oleh dokter detektif, salah satunya terkait dengan produk white tomato. Nah, untuk produk white tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga ya, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja. Ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini Doktif jelaskan lagi ya. Di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk white tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau Doktif menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please Doktif mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia ya. Kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke, jadi di sini dipasang stiker sendiri dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan Doktif. Oke, udah ya. Terus juga Doktif di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja ya, fokus saja kepada pelaporan Doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Doktif mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya, karena dalam waktu dekat insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa Dok pemeriksaannya Dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Nah, seputar apa aja? Ya seputar, itu aja, seputar konten, seputar white tomato, seputar surat izin praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah Doktif memang ya mengunjungi. Jadi sebelum Doktif itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu Doktif akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi Doktif mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang Doktif melihat dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dr. Richard? Doktif tidak melihatnya. Ya, jadi fakta yang Doktif omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi.
Ya, jadi Doktif yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidiknya baik banget ya tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa. Dan Doktif yakin bukti-bukti juga mereka dengan jelas mereka lihat. Ya, jadi kita percayakan saja dengan penyidik, oke? Kalau selama ini sih Doktif mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan Doktif lanjutkan reviewnya, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa Doktif tersangka di Medan, ya. Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget kayaknya Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan nih kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai Doktif sebagai masyarakat ya, Doktif inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya. Ya Bang ya, mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya Doktif yang di Medan. Ya seperti pemeriksaan pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan jadi gini, justiper, bukan ya? dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan. Iya. Ya. Jadi bukan fix Andreas Situngkir bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Yes, Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok. Berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, Doktif apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Jadi di situ pun sudah jelas ya, memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa, Yulianus itu ya. Jadi Doktif tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget. Dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi Doktif mohon, meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta semua sudah Doktif kerahkan untuk masyarakat. Ya. Alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana Doktif tidak meminta datang ya, Doktif diundang sebagai undangan di Komisi 6. Dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Jadi Doktif tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau Doktif klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena Doktif tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer.
Ya, jadi Doktif menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang Doktif terkait, mungkin hari ini Doktif nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti ya yang mengaitkan Doktif, apalagi dikatakan sindikat. Itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi Doktif bersyukur alhamdulillah di kondisi Doktif yang terzolimi itu doanya Doktif pasti makbul. Ini adalah kesempatan emas. Jadi Doktif nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak. Malah Doktif merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan meningkatkan Doktif ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya Doktif adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang Doktif melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Masyarakat yang bisa melihat. Karena memang per Januari kemarin kan kita lihat beliau juga masih ke gereja. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat akan, yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya. Ya, mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke Doktif, tetap pertolongan Allah itu yang Doktif harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, Doktif nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke guys ya, makasih ya buat semuanya. Oh iya, ada juga untuk kasusnya AS ya, Doktif juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan, iya. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi Doktif juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Doktif belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Doktif akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS, nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Doktif, langsung bisa hubungin Riko, jaga lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun dokter detektif. Ya, jadi kalian juga Doktif mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun. Untuk apa? Supaya Doktif berhenti ya mengungkap kebenaran. Doktif nggak lantang untuk berbicara. Tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan Doktif tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan Doktif tetap lantang. Tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan. Karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa Doktif ada sindikat. Oke? Thank you ya guys ya, selamat berpuasa. Jengukan ini. Insya Allah nanti ya Doktif baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan teknik kita lagi ulang tahun ya. Selamat milad buat teknik kita gitu. Terus juga untuk untuk follower Doktif yang dokter detektif 4 juta, Doktif bakalan ajakin kalian untuk umroh 10 orang. Ayo siapa yang mau? Ayo. Udah pada follow belum? Kali aja untuk kebagian umroh ya. Umroh bareng Doktif 10 Doanya orang. seperti apa Dok? Mungkin buat kita yang hari ini ulang tahun gitu. Teknik kita diberikan kekuatan ya, ketabahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini Doktif lihat, rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar. Ya, oke, Doktif sampaikan ya, ini sebagai terakhir ya, sebagai teman-teman terakhir informasi. Jadi teknik kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRL sebesar 20% kepada owner brand D inisial M. Nah, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut. Akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk, ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi. Ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silahkan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Paling lambat minggu depan kamu akan dipanggil juga. Ikutin
semua prosedurnya, bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang sudah kamu sebabkan. Oke, belajarlah menjadi dokter yang gentle. Karena sebentar lagi kamu pun akan diadili oleh Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oke ya guys ya. Oke. Makasih ya, selamat berbuka puasa. Salam cerdas bareng dokter detektif. Bye.